saya akan membahas film berjudul In Time. Film ini bercerita tentang bagaimana semua mata uang berubah menjadi waktu. Jadi segala bentuk pembayaran dilakukan dengan menambah waktu yang tertera di tangan mereka. Semua manusia akan berhenti menua ketika mereka sudah mencapai umur 25 tahun. Sejak itu, waktu yang ada di tangan mereka berjalan dan dari waktu itulah kita tahu kapan kita akan mati. Kalau mau terus hidup, ya harus cari kerja agar waktunya bisa terus bertambah. Dan orang-orang yang beruntung bisa terus hidup selama waktu di tangannya masih tersedia. Film ini bercerita melalui kacamata bernama Will, seorang pria miskin yang berusaha bertahan hidup. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Will terbangun di pagi hari dan ia masih bisa hidup 24 jam ke depan. Di sana ada juga ibunya yang sudah berumur 50 tahun, namun fisiknya berhenti menua di umur 25. Ibunya harus berangkat bekerja di pabrik garmen karena harus membayar hutang sewa tempat dan listrik, dan berjanji akan menemui anaknya yaitu Will besok di halte bus. Tak lupa sebelum berangkat, ibunya memberi 30 menit untuk Will supaya anaknya nanti bisa santai makan siang. Kemudian Will pun berangkat kerja. Orang-orang yang kehabisan waktunya akan langsung mati begitu saja. Dan memang tak ada yang mengurus itu karena terlalu buang-buang waktu untuk mereka. Setelah Will beres bekerja, para pekerja langsung mengantri untuk menerima upah, yaitu waktu. Suatu malam, saat berada di bar bersama temannya, di sana ada seseorang yang punya sisa waktu sampai 1 abad. Will pun memberitahu ke orang itu untuk pergi dari bar karena tak aman untuknya. Benar saja, tak lama beberapa preman datang dan berniat mencuri waktu dari pria itu. Tak disangka, Will membantu pria itu untuk kabur. Setelah berhasil melarikan diri, Will membawa pria itu ke sebuah gedung kosong. Akhirnya di sana mereka aman. Ternyata paginya, Will melihat waktu di tangannya menjadi 1 abad. Orang itu memberikan waktunya secara cuma-cuma kepada Will, karena ternyata orang itu sudah terlalu lama hidup di dunia dan benar-benar merasa bosan. Malamnya, ibunya akan bertemu Will di halte bus, tapi sayang, harga bis mendadak naik menjadi 2 jam. Padahal sebelumnya hanya 1 jam. Ibunya pun lari sambil sesekali meminta tolong kepada orang, tapi tak ada yang mau menolong. Will yang tak melihat ibunya di dalam bis pun langsung berlari menyusul ibunya. Waktu ibunya hanya tersisa beberapa detik lagi. Will berusaha untuk menggapai ibunya, tapi sayang, waktunya tak terburu untuk itu semua. Ibunya pun mati. Will pergi dari tempat itu. Dia memesan sebuah taksi mewah untuk perjalanan jauhnya menuju New Greenwich. Kematian laki-laki yang memberi Will waktu 1 abad itu diusut oleh polisi penjaga waktu. Dan dengan kamera CCTV, akhirnya Will salah sekarang menjadi buron. Will akhirnya sampai di kota Greenwich. Di sana ia menginap di sebuah hotel yang mewah dengan bayaran hampir 2 bulan semalamnya. Kemudian malamnya ia bermain poker. Di sana ia bertemu dengan Mr. West, seorang kaya raya yang punya bank peminjaman waktu di mana-mana, dan juga putrinya bernama Sylvia West. Will yang memenangkan permainan poker bersama Mr. West itu akhirnya diundang kembali untuk bermain di rumahnya besok malam. Kebetulan di rumah Mr. West itu akan ada pesta. Para penjaga waktu masih mencari keberadaan Will Salas. Besoknya, Will ke rumah Mr. West lengkap dengan mobil mewahnya yang ia beli sebelumnya seharga 59 tahun. Setelah sampai, Will langsung mendekati putrinya Sylvia dan berdansa dengannya. Sylvia memang terlihat seperti menyukai Will, begitupun sebaliknya. Sampai kemudian penjaga waktu akhirnya mengetahui Will berada dan langsung menghampiri Will di rumah Mr. West itu. Waktu yang Will punya diambil begitu saja oleh para penjaga waktu. Dan tak lama kemudian, Will berontak dan menjadikan Sylvia sebagai sandera untuk melarikan diri. Akhirnya Will berhasil melarikan diri. Will kembali ke daerah asalnya bersama Sylvia yang ia jadikan sebagai tawanan. Di sana Will meminta tebusan kepada Mr. West seharga waktu 1000 tahun. Will dan Sylvia pun menginap di tempat di mana Will tinggal. Di sana mereka berbicara segala hal, di mana hal itu justru membuat Sylvia menjadi sedikit menyukai apa yang ingin Will lakukan. Will memang ingin menghancurkan sistem yang ada. Para orang kaya termasuk ayahnya Sylvia memang mencekik kehidupan orang-orang miskin seperti Will, di mana gaji waktu menjadi semakin sedikit
tapi harga transportasi, pajak, suku bunga, dan lain sebagainya menjadi naik. Jelas hal itu membuat semakin banyak orang-orang seperti Will akhirnya mati. Tak ada apapun keseimbangan di sana. Sebagian orang hanya ingin hidup abadi, dan hal itu yang membuat sebagian orang cepat mati. Paginya, ternyata ayah Sylvia tak memberikan waktu yang harus dibayarkan. Kemudian Sylvia pun malah memberikan Will sebuah rencana. Saat Sylvia menelpon ayahnya, dari belakang penjaga waktu diam-diam ingin menembak Will. Namun Sylvia yang sadar akan hal itu langsung menembak sang penjaga waktu. Will dan Sylvia pun pergi dari sana menggunakan mobil sang penjaga waktu. Dan sekarang para polisi dan Mr. West mengira kalau anaknya memang bersekongkol dengan Will. Karena tak bisa terus-menerus berkendara menggunakan mobil polisi, akhirnya Will dan Sylvia pun mencuri mobil. Sekarang, berita kejahatan Will dan Sylvia sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi Sylvia sama sekali tak menyesali apa yang sudah ia perbuat. Sekarang ia paham betul kalau ayahnya lah yang memang seseorang yang sangat rakus yang mengakibatkan banyak orang mati. Polisi itu sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap Sylvia juga. Meskipun ayahnya ingin menyogok dengan memberi upah waktu yang begitu lama, tapi penjaga waktu ini tak menginginkan hal itu. Sesaat kemudian, di sebuah bank peminjaman waktu, dari luar ada sebuah truk menabrak dan langsung masuk ke dalam. Itu adalah Will dan Sylvia. Ia langsung mencuri banyak waktu dari bank yang dimiliki ayahnya Sylvia ini. Tak lupa, Sylvia pun memberikan waktu-waktu itu kepada orang-orang kelas bawah yang berada di sana. Will pun memberi beberapa waktu itu ke teman-temannya yang sudah berjasa padanya. Malamnya, Will kembali membagikan waktu itu kepada orang-orang kelas bawah di sana. Sistem mulai sedikit tak stabil. Penjaga waktu itu mulai sedikit kebingungan. Orang-orang kelas bawah kembali mempunyai harapan. Bahkan sekarang, mereka sudah bisa melawan preman-preman yang sering mencuri waktu dari mereka. Sekarang, buronnya Will dan Sylvia dihadiahi waktu 10 tahun untuk siapa saja yang bisa menangkap mereka. Malamnya, penjaga polisi itu menggerebek keberadaan Will dan Sylvia. Mereka berdua langsung melarikan diri dari sana. Penjaga waktu itu terus mengejar Will dan Sylvia. Will dan Sylvia pun akhirnya berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam bus. Besoknya, mereka berdua pergi dari sana dan memesan sebuah hotel. Will memesan seluruh kamar yang ada di sana dan menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Tapi sayang, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu orang yang mengetahui buronnya Will dan Sylvia. Malamnya, orang yang tahu keberadaan Will itu dipalak preman. Karena takut waktunya diambil, orang itu pun memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Preman itu pun langsung menggerebek mereka berdua yang berada di hotel itu. Untung saja, dengan cara yang begitu cerdas, Will berhasil membunuh mereka semua. Will dan Sylvia pun kembali kabur dari sana. Ia kembali berhasil meloloskan diri mereka. Suku bunga sekarang kembali naik. Jelas saja hal itu membuat Will semakin emosi. Karena hal itulah teman-temannya mati. Akhirnya Sylvia pun memberi saran sebuah strategi yang begitu gila. Besoknya, Sylvia datang menghampiri ayahnya dan menyerahkan diri. Tapi ternyata, dari belakang Will langsung menyandra ayah Sylvia. Yang dilakukan Sylvia memang sengaja untuk menjebak ayahnya. Mr. West langsung dibawa menuju sebuah ruangan di mana di sana ada sebuah waktu yang begitu lama, yaitu 1 juta tahun. Waktu 1 juta tahun itu pun Will bawa bersama Sylvia. Sebelum mereka berdua pergi, Mr. West sempat memberitahu kalau apa yang mereka berdua lakukan akan mengganggu sistem sampai generasi selanjutnya. Tapi Will yakin betul, setidaknya apa yang dia lakukan akan memberi harapan bagi orang-orang bawah untuk terus bertahan hidup. Penjaga polisi langsung mengetahui itu. Jelas, ada sebuah waktu yang keluar dari wilayahnya selama 1 juta tahun adalah sebuah masalah besar. Sang penjaga waktu itu pun langsung mencari Will dan Sylvia. Setelah ketemu, mereka berdua langsung kejar-kejaran dengan mobilnya. Penjagaan ketat yang dilakukan di perbatasan pun polisi lakukan agar Will dan Sylvia tak berhasil membawa waktu 1 juta tahun keluar dari zona ini. Tapi sayang, Will dan Sylvia berhasil menembus itu. Di sana sudah menanti teman Will untuk membagikan waktu 1 juta tahun itu ke orang-orang kelas bawah. Mereka langsung menyerbu pembagian waktu itu. Will dan Sylvia terus lari untuk menghindari penjaga waktu itu, untuk memberikan orang-orang kelas bawah ini kesempatan untuk mendapatkan waktu. Saat akhirnya tertangkap, penjaga waktu itu lupa
kalau waktu di tangannya sebentar lagi akan habis. Ia begitu lupa untuk meminta waktu dari kantornya karena sibuk mengejar Will dan Sylvia. Kemudian penjaga waktu itu akhirnya mati seketika. Tapi sekarang ada masalah baru. Will dan Sylvia hanya punya waktu 1 menit. Akhirnya dengan berlari sangat cepat, Will menghampiri mobil penjaga polisi di mana di sana Will bisa menambah waktunya. Setelah berhasil mendapatkan waktu, Will mengejar Sylvia untuk mentransfer waktunya kepada Sylvia agar ia tak mati. Untung saja, Will berhasil, dan Sylvia pun selamat. Sekarang, sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang kembali semangat karena punya waktu yang cukup. Mereka akhirnya berpindah tempat menuju New Greenwich agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Para polisi itu pun sudah menyerah dan tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Sekarang, Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu. Ia akan mencuri waktu yang lebih lama di sebuah bank yang lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan film pun usai. Sebenarnya film fiksi ini memang punya pesan moral yang begitu dalam jika kita melihat lebih dalam makna dari cerita yang diambil. Bagaimana memang dengan adanya seseorang yang rakus akan mengakibatkan orang-orang kelas bawah menderita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.